Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, semoga kalian senantiasa sehat dan selalu bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Kali ini kita akan belajar materi untuk SD kelas 4, tema 3, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nah, apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi ya. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Bacalah teks berikut dalam hati, lalu pahamilah isinya dengan baik. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar ya. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air yang mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas akan menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi akan berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah inilah yang nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi akan berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah akan ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi tersebut terlepas dari isinya. Nah, bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Nah, anak-anak, itulah tadi proses pertumbuhan tanaman padi. Sekarang, coba kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa isi bacaan di atas? Yaitu tahap pertumbuhan tanaman padi. Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Pertanyaan ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Tahap pertumbuhan padi itu berlangsung antara 110 hingga 130 hari. Nah, yang terakhir, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Anak-anak, Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Ada beras atau padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Nah, di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan, bukan? Ada mangga, pisang, seledri, tebu, dan juga yang lainnya. Nah, tanaman tersebut kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Berikut ini adalah diagram pertumbuhan tanaman padi ya. Kalian perhatikan baik-baik. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan.
Tahap kedua yaitu benih-benih ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas akan menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Tahap selanjutnya, petani akan mengairi sawah, memberikan pestisida dan juga pupuk agar tanaman padi tumbuh subur. Berikutnya, tanaman padi akan berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Itulah tadi diagram tentang bagaimana pertumbuhan padi. Oh iya anak-anak, karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh karena itu, petani harus menjaga agar tanaman padi dapat terus tumbuh dan menghasilkan beras yang dapat dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat Indonesia. Nah, berikut ini adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir ya anak-anak. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Cara keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Selanjutnya, penggunaan beras tidak berlebihan ya, karena jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Nah, itulah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Sekarang tuliskan sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. Kalian bisa menggunakan kata tanya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, mengapa tanaman padi dijadikan makanan pokok di Indonesia? Pertanyaan kedua, siapa yang menanam tanaman padi? Ketiga, bagaimana cara menanam tanaman padi? Keempat, di manakah biasanya kita menanam tanaman padi? Dan yang kelima, apa yang harus dilakukan agar padi tetap subur? Anak-anak, selanjutnya perhatikanlah penampakan alam berikut ini. Lalu kita akan lengkapi tabelnya ya. Yang pertama, pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Selanjutnya, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan juga usaha perkebunan. Kenampakan alam selanjutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai ya. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan juga tebu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan melengkapi tabel berikut ini ya. Di sini ada kenampakan alam berupa pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kalian lengkapi ya untuk lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, dan juga mata pencaharian penduduk di daerah masing-masing. Yang pertama, lokasinya di pantai, yaitu ciri-cirinya berbatasan langsung dengan laut. Sumber daya alamnya yaitu ikan, rumput laut, dan juga kerang. Manfaatnya untuk objek wisata. Biasanya mata pencaharian penduduknya nelayan dan juga petani tambak.
Yang kedua, dataran tinggi. Ciri-cirinya yaitu berada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Sumber daya alamnya berupa tanaman sayuran dan juga buah-buahan. Manfaatnya dijadikan tempat peristirahatan, objek wisata, dan juga perkebunan. Biasanya mata pencaharian penduduknya yaitu petani atau pekebun. Yang ketiga, dataran rendah. Ciri-cirinya yaitu berada di ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Sumber daya alamnya yaitu hewan ternak, sayuran, dan juga buah-buahan. Manfaatnya biasanya digunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga industri. Nah, mata pencaharian penduduknya itu adalah petani, karyawan, dan juga buruh. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.